Saya mahasiswi Universitas Terbuka Palembang dengan NIM 877599735, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mensimulasikan kegiatan mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Abid Al-Rizki, Abiza, Airin Azalea, Bayu Anggara, Benny Jonathan, Erlinda. Anak-anak sudah siap mau belajar? Oke, kalau sudah siap, coba Ibu mau tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak sih kemarin kita belajar apa? Iya, kita kemarin pengenalan tanda baca. Nah, hari ini Ibu akan mengulang kembali tanda baca. Masih ingat? Oke, Ibu akan jelaskan ya, perhatikan dengan baik. Baik, ini tanda baca. Nah, coba setelah kalian mendengar kata kalimat tanda baca, apa yang ada di pikiran kalian? Pastinya kalian berpikir tanda baca titik, koma, tanda tanya atau tanda seru. Itu semua benar. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apa sih tanda baca itu? Ada yang tahu? Baik, sini. Tanda baca adalah simbol untuk mengatur struktur tulisan, memisahkan kata atau kalimat, dan memperjelas maksud teks. Tanda baca membantu pembaca memahami intonasi, jeda, dan makna tulisan sehingga pesan lebih jelas dan mudah dimengerti. Nah, kalau Ibu bertanya, tanda titik itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Tanda titik biasanya berada di akhir kalimat. Terus, apa fungsinya? Apa kegunaannya? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu lanjut ke penjelasan selanjutnya. Ulangi lagi. Tanda baca itu ada titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan banyak lagi. Tanda titik digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat pernyataan atau kalimat yang tidak memerlukan kelanjutan. Nah, ada yang tahu contohnya seperti apa? Kalau belum ada yang tahu, kasih contoh. Misalnya, nih, baju Ibu warnanya apa? Kuning, benar. Baju saya berwarna kuning. Titik. Nah, baju saya berwarna kuning itu termasuk pernyataan. Ini apalagi? Benar, saya suka bermain bola itu juga termasuk pernyataan. Ada yang lain? Iya, benar. Yang semua kalian ucapkan itu benar, termasuk pernyataan dan yang diakhiri dengan tanda titik. Nah, selanjutnya koma. Ada yang tahu koma itu untuk apa? Nah, koma itu digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat agar struktur kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya, saya suka makan sosis.
bakso, buah, dan sayur. Cara menulisnya, seperti ini. Saya suka makan sosis, koma, lagi bakso, koma, buah misalnya, buah dan sayur. Nah, terakhir kita kasih tanda titik. Nah, jadi tanda koma itu biasanya memisahkan kata per kata dalam kalimat. Oke, selanjutnya ada tanda tanya. Nah, pasti sudah banyak yang tahu kan, tanda tanya itu digunakan untuk bertanya. Ya benar. Misalnya, Ani, tadi kamu makan sarapannya pakai apa? Nah, itu termasuk tanda tanya, kalimat bertanya. Misalnya, apa kabarmu? Nah, apa kabarmu termasuk menanyakan apa? Keadaan. Oke, apalagi contohnya? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa? Berarti ini menanyakan orang. Iya, benar. Oke. Selanjutnya di sini ada tanda seru. Nah, tanda seru ini digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, perintah tegas atau penekanan dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya misalkan ibu menyuruh buka buku kalian. Buka buku kalian. Nah, ini termasuk kalimat perintah. Nah, kalau kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya, apalagi mengekspresikan emosi yang kuat. Misalnya, anak-anak, ibu punya baju baru loh, warnanya kuning. Nah, ekspresi kalian pasti, wow, bagus sekali ya bu. Nah, cara menulisnya, wow, koma, bagus sekali bu. Nah, di akhir ini kita beri tanda seru. Nah, gimana, sudah mengerti? Pintar. Baik, kalau sudah mengerti, kita nyanyi dulu ya. Itu ada nyanyian supaya kalian lebih mudah menghafalkan tanda baca dan fungsinya. Dan fungsinya kita nyanyi dulu ya. Mari berkenalan dengan tanda baca, ada banyak ragamnya. Mulai dari titik hingga sampai koma, tak lupa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Janganlah dilupa, hafalkan segera dengan fungsi-fungsinya. Ayo. Tanda titik untuk akhir kalimat, tanda koma pemisah kalimatnya, tanda tanya untuk kita bertanya. Jangan lupa, ayo hafal segera. Nah, jadi tanda titik tadi untuk apa? Untuk akhir kalimat. Kalau tanda koma pemisah kalimatnya, tanda tanya untuk kita bertanya, dan tanda seru untuk apa? Kalimat perintah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, aku suka bermain bola. Iya, benar.
Oke, Hadiza benar. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi tentang tanda baca dan Ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian, Ibu lihat bahwa kalian sudah benar-benar paham dan tugas tadi tidak ada yang salah satupun. Oke, pinter. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu memberi kalian PR. Untuk tanda titik 5,5, tanda tanya 5, tanda seru 5. Nah, harus benar juga ya nak ya. Di rumah harus belajar, harus pahami lagi supaya ingat. Nah, baik, mungkin materi kita cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baiklah, Ibu tutup dulu kegiatan kita hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.